Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'idu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Gusti Allah yang Maha Tinggi itu menciptakan roh suci sebagai ciptaan yang paling sempurna. Itu yang pertama diciptakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam alam kewujudan mutlak bagi zat Gusti Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian Gusti Allah berkehendak untuk menghantarkan roh suci itu kepada alam yang lebih rendah lagi. Kenapa begitu? Tiada lain tiada bukan Gusti Allah Subhanahu wa taala bertujuan berbuat demikian agar bisa mengajar roh suci itu mencari jalan kembali kepada jalan yang sebenar-benarnya di tahap Maha Kuasa. Itu tujuan Gusti Allah. Tujuan Gusti Allah lagi agar roh suci itu mencari kedudukannya yang dahulu, yang selalu dekat dan selalu akrab dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa diajarkan kepada roh suci oleh Gusti Allah demikian. Yaitu tujuannya Gusti Allah itu. Itu tiada lain bertujuan begitu. Dihantarkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala roh suci itu kepada perhentian utusan-utusannya. Dihantarkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala roh suci itu pada perhentian wali-walinya. Perhentian kekasih-kekasih dan sahabat-sahabatnya. Itu pengantaran Gusti Allah. Di dalam perhentiannya pada pos-pos utusan-utusan, pada pos-pos wali-wali, pada pos-pos kekasih-kekasih dan sahabat-sahabatnya. Dalam perjalanannya, Gusti Allah Subhanahu wa taala mengantarkan roh suci itu pada awal-awal, pada mula-mula adalah kepada kedudukan akal asbab bagi keesaan, bagi roh universal, bagi alam nama-nama dan sifat-sifat ilahi, bagi alam hakikat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh suci itu memiliki, roh suci itu membawa bersama-samanya di situ membawa benih kesatuan. Nah, apabila sudah melalui alam ini, alam rendah ini, maka roh suci itu dipakaikan oleh Gusti Allah dengan pakaian cahaya suci. Dan dinamakanlah roh suci itu sebagai roh sultan. Itu namanya. Kemudian, apabila sudah melalui alam malaikat yang menjadi perantaraan kepada mimpi-mimpi, maka roh suci itu mendapat nama roh perpindahan. Itu namanya. Kemudian lagi, sampai bila akhirnya roh suci itu turun kepada dunia kebendahan ini. Roh suci itu dibaluti dengan daging yang Gusti Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kesesuaian makhluknya. Roh suci dibaluti oleh jirim yang kasar. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia ini. Karena apa? Dunia kebendaan ini jika berhubung secara langsung dengan roh suci, maka dunia kebendaan ini akan hangus terbakar menjadi abu. Karena itulah Gusti Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dunia dengan diturunkan roh suci itu, ya, dengan dibaluti oleh jirim yang kasar. Kalau tiada jirim, tiada badan, tiada tubuh, roh suci langsung turun ke dunia ini, ke bumi ini. Dunia, bumi ini semuanya akan hangus terbakar menjadi abu. Demi keselamatan bumi ini, maka roh suci dibaluti oleh Gusti Allah dengan jirim yang kasar. Itu untuk keselamatan dunia ini juga. Khususnya keselamatan bumi ini. Dalam hubungannya dengan dunia ini, maka roh suci itu dikenali sebagai kehidupan. Dikenalilah sebagai roh manusia. Ya roh sampean semua itu nanti-nantinya. Nah, tujuan roh suci dihantar oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada penciptaan yang paling rendah ini. Supaya apa? Supaya roh suci itu bisa mencari jalan kembali kepada kedudukannya yang awal. Mencari kedudukannya yang mula, yang asal. Agar roh suci itu bisa mencari makom kedekatan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika roh suci itu masih di dalam bentuk berdaging dan bertulang ini, itulah keadaannya. Menyatu. Ya, sampean punya jasad, juga punya roh. Sudah menyatu. Bisa enggak penyatuan antara roh dan jasad sampean itu menunjukkan jalan pulang sampean kepada kedudukan yang asal sampean? Bisa mencarikah sampean ke makom sampean dengan makom kedekatan sampean dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala? Bisa enggak? Kalau roh saja, ya tentu sudah lancar. Jalan kembali kepada kedudukan yang asal sudah menemui. Mudah. Mencari makom kedekatan dengan Gusti Allah itu sudah pasti dapat. Karena roh bentuknya. Kalau sudah ada daging dan bertulang begini, bisa enggak roh suci itu
mencari jalan kembali kepada kedudukannya yang awal, yang asal, yang mula, mencari makom kedekatan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika roh suci masih di dalam bentuk berdaging dan bertulang seperti ini, itu agak berat. Maka roh suci sepatutnya lah datang ke alam benda yang kasar ini, dan dengan melalui hatinya yang berada di dalam mayat ini, menanamkan benih kesatuan dan menumbuhkan pokok keesaan di dalam dunia ini. Nah, akar pokok masih berada itu pada tempat asalnya. Dahannya sudah memenuhi ruang kebahagiaan. Dan di sana demi keridhaan Gusti Allah mengeluarkanlah buah kesatuan. Kemudian di dalam bumi hati roh itu menanamkan benih agama dan bercita-cita menumbuhkan pokok agama. Agar apa? Agar diperolehi buahnya. Tiap satunya akan menaikkannya nanti kepada peringkat yang lebih dekat lagi dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah Subhanahu wa taala membuatkan jasad-jasad, membuatkan tubuh-tubuh untuk dimasuki oleh roh-roh. Dan bagi roh-roh itu masing-masing nantinya mempunyai nama juga yang berbeda-beda. Gusti Allah Subhanahu wa taala juga membangun ruang penyesuaian di dalam tubuh. Diletakkannya lah roh manusia itu, roh kehidupan itu di antara daging dan darahnya. Diletakkannya lah roh suci itu oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah hati. Di mana dibangun di situ ruang bagi jirim yang sangat seni, sangat elok, sangat indah untuk menyimpan rahasia di antara Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Itu loh bentuk sampean, itu loh jirimnya, jasadnya, badan kasarnya, itu bagus, rupawan, indah, cantik, ganteng, gagah. Itu sangat seni itu untuk menyimpan rahasia di situ. Simpanan rahasia di antara Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, antara Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan sampean. Kemudian roh-roh itu berada pada tempat di mana tempat itu juga berbeda-beda dalam tubuh, juga berbeda-beda dalam bertugas, juga berbeda-beda dalam segala urusannya masing-masing. Umpama ya, masing-masing itu membeli. Umpama ya, masing-masing itu menjual barang yang berlainan. Tentu akan mendapat faedah yang berbeda-beda pula. Tidak sama. Iya, tidak sama. Semuanya itu berfaedah untuk dirinya sendiri. Mendapat faedah juga, faedah yang berbeda-beda. Perniagaan mereka itu senantiasa membawakan kepada mereka banyak manfaat nantinya dalam bentuk nikmat dan juga dalam rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah layak bagi setiap manusia, ya kan? Umumnya bagi sampean semua itu khususnya untuk mengetahui urusannya sampean sendiri di dalam alam kewujudan diri sampean. Bagaimana itu? Setiap sampean harus mengetahui. Sesudah itu harus memahami di mana tujuan sampean itu. Itu harus paham sampai segitu. Lah, mestilah sampean paham bahwa sampean tidak boleh memindah apa yang telah dihukumkan sebagai benar untuk sampean. Dan apa yang sudah digantungkan di leher sampean itu tidak boleh sampean geser, tidak boleh sampean copot. Karena apa? Hukum dari Gusti Allah kepada sampean itu sudah letaknya. Ya di situ, tidak bisa dirubah, tidak bisa digeser. Itu sudah benar dari Gusti Allah. Apa kepastian sampean dari Gusti Allah yang telah digantungkan Gusti Allah kepada sampean, digantung di leher sampean, itu tidak bisa dilepas. Dan jangan coba-coba untuk melepas. Bagi ya sampean yang mau memindah, umpama ingin melepas ya, apa yang telah dihukumkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada sampean, yang sudah terikat dengan cita-cita dan dunia ini, itu harus sampean ingat bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur. Tidaklah mau dia ketahui bagaimana keadaan apabila dibongkarkan apa-apa yang ada di dalam kubur dan dizahirkan apa-apa yang ada di dalam dada. Itu di Al-Qur'an surah Adiyat ayatnya 9 insyaallah. Dan Gusti Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Dan tiap-tiap manusia kami gantungkan catatan amalannya pada tengkuknya. Al-ayah itu di Al-Qur'an juga surah Bani Israel ayatnya 13. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.